D. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Nah, jika ada najis, kotoran atau apa, dibersihkan terlebih dahulu dengan standar protokol yang ketat tentunya, baru kemudian dimandikan. E. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Nah, jadi mohon izin hanya dialirkan, dikucurkan. Ini sama persis dengan fatwa yang disampaikan di Al-Azhar. Ya, jadi mohon izin, maaf, tidak ada memijat, tidak ada yang lain, meminimalisir sentuhan dengan mayit ya yang telah wafat tadi. Cukup dialirkan air saja secara merata dari ujung atas sampai dengan bagian bawahnya. Baik. Kemudian F. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. Nah, ini kalau ada dari ahli medis yang sangat terpercaya, capable di bidangnya, dan memberikan pemahaman, edukasi kepada kita bahwa ini nggak mungkin dimandikan karena pertimbangan tertentu, maka langsung berpindah kepada opsi tayamum. Bagaimana caranya? 1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu yang bersih tentunya. Ya, ini saya garis bawahi, debu yang bersih. Ya, jadi al-sa'idan thayyibah cukup diusapkan ke wajahnya, kemudian di tangan telapak minimal sampai pergelangan di sini. Ya, kanan kiri dicukupkan sampai dengan situ. 2. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD, alat pelindung diri. Jadi tidak usah dibuka. Ya, cukup saja gunakan itu. Debu yang bersih bisa ditemukan dimanapun. Ya, ditempelkan debu yang bersih, bukan di tempat yang kotor bernajis, bukan itu. Cari tempat bersih, tempelkan di situ. Kemudian tayamumkan di wajah. Ya, setelah itu tempelkan kembali dan di telapak tangannya sampai pergelangan. Tangan ke pergelangan, telapak punggung pergelangan. Ya. Baik. Poin G, jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Ini pun pandangan sudah disepakati para ulama-ulama kita. Nah, ini kalau sudah tidak memungkinkan dimandikan, ditayamumkan pun itu tidak bisa dikerjakan, maka dalam kondisi ini tidak perlu dimandikan, tidak juga ditayamumkan. Dan mohon sebesar-besarnya jangan samakan situasi saat ini yang tidak biasa dengan situasi yang biasa. Jadi jangan rasa yang berpikir di sini, ya kasihan mayit begini, tidak. Justru ketika Anda tidak mengerjakan itu, Anda bisa berdosa karena aspek-aspek yang lainnya. Ya, jadi di sini pertimbangannya jelas pertimbangan darurat yang tidak sama dengan waktu-waktu atau keadaan biasa. Kemudian 4. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Jadi poin 3 tadi untuk memandikan, saya mohon izin untuk menyimpulkan dengan cepat bahwa dia dimandikan oleh petugas sesuai dengan jenis kelamin mayit, jika laki-laki oleh laki-laki, jika perempuan oleh perempuan. Jika sama sekali tidak ditemukan yang sejenis, maka tetap dimandikan oleh petugas yang ada dengan tetap menggunakan pakaiannya bagi mayit. Tidak dibuka, tetap gunakan pakaiannya, dan petugas pun menggunakan alat pelindung diri. Kemudian memandikan cukup dengan mengalirkan air saja, ya, sehingga meminimalisir sentuhan kepada mayit. Dan yang terakhir, jika pun tidak ditemukan atau kesulitan menggunakan air berdasarkan keterangan ya dari pihak yang terpercaya secara medis, ya maka cukup ditayamumkan. Dan bila memang tak mungkin dimandikan, juga beresiko bila ditayamumkan, maka tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan. Mengafani, poin A, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Ini penting untuk diketahui. Jadi ada beberapa bagian di sini untuk bisa mengafani. Jadi menggunakan kain kafan biasa ditutup, ya. Kemudian menutup seluruh tubuh, sudah jelas seperti biasa, lalu dilapis lagi ya dengan lapisan yang sekiranya bisa menjaga keamanan
dan memproteksi virus untuk menyebar ke sekitarannya. Ya, ini kita dapati di sini diberi contoh kantung jenazah. Ya, ada yang sebagian menggunakan plastik dan sebagainya. Saya tekankan sekali lagi, tolong dipahami baik bahwa ini kondisi darurat, beda dengan kondisi biasa. Ya, jadi jangan sampai kita menilai kasihan mayit padahal Allah telah mengangkatnya menjadi syahid. Sementara kita sendiri berbuat salah dengan itu dan memberi peluang kepada orang lain untuk tertular misalnya. Ya. Kemudian B, setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan. Sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau memang dengan pelindung tadi yang telah menggunakan plastik atau sejenisnya atau kantung masih diduga ya khawatir belum aman bisa menyebar, maka berlaku yang poin B tadi. Ya, dia bisa dimasukkan ke dalam peti dengan posisinya miring ke kanan. Ya, jadi nanti begitu dimasukkan ke kuburnya itu posisi sudah menghadap ke arah kiblat. Ya, seketika dimiringkan. Itu kalau memang kondisinya mesti ya dikhawatirkan kalau tidak dimasukkan peti bisa ada penyebaran. Kalau tidak maka cukup dalam kondisi yang pertama tadi ya, kemudian bisa dimasukkan ke dalam kuburnya dalam posisi yang dimiringkan ke kanan. Tapi kalau memang dalam kondisi itu khawatir saat dibawa ya, saat dipegang, maka MUI berpikir lebih panjang lagi dengan menyampaikan fatwa yang nomor B tadi, yaitu dimasukkan ke dalam peti posisi miring ke kanan sehingga masuk ke kuburnya sudah menghadap ke arah kiblat. C. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Nah, dianggap sudah ini kondisi darurat, sudah dikafani, ada najis lagi, itu bisa diabaikan. Ini petugas ya, petugas yang memandikan, mengafani telah selesai. Maka ini kondisi tidak sama, tidak seperti kondisi biasa. Kemudian 5. Pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Sudah dimandikan, sudah dikafani, bagaimana dengan penyolatannya? A. Disunahkan menyegarakan salat jenazah setelah dikafani. Dimohon tidak ditunda-tunda, setelah dikafani selesai, segera disolatkan. Ini sangat jelas. B. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Ya, mohon izin sekalipun misal ya keluarga ingin menyolatkan tertentu, maka ini mesti mengikuti protokol kesehatan. Ya, saya sekali lagi mesti mengikuti protokol kesehatan. Ya, jadi kalau memang diduga semua baik, aman, silahkan disolatkan. Kalaupun tidak ada orang-orang banyak datang, jangan khawatir, statusnya syahid di hadapan Allah. Ya, jelas, kalimat nabinya jelas, hadisnya jelas, disampaikan sahabat sampai ke ulama. Jadi jangan sampai, mohon maaf, kondisi tidak adanya orang memengaruhi cara fikir kita untuk salah berpikir tentang ketentuan syariat kita. Itu poinnya. Ya, jadi kalaupun nanti yang menyolatkan terbatas, insya Allah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilakukan oleh umat Islam secara langsung, hadir minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh, salat ghaib. Nah, ini sangat panjang sekali ya berpikirnya. Jadi kalau setelah dikafankan, setelah selesai langsung disolatkan, ya minimal 1 orang yang menyolatkan. Kalaupun ada yang lain ikut menyolatkan atau secara terbatas keluarga menyolatkan dipandang aman secara protokol kesehatan. Kalau tak mampu khawatir dengan itu, maka nanti sebelum dikuburkan bisa di situ atau setelahnya. Ini juga ada turunan dari fatwa itu dan referensinya juga ada di sini. Atau kalaupun dikhawatirkan dengan berkumpul di tempat tertentu bisa tertular kembali atau kondisi yang lain, maka bisa dilakukan dengan salat ghaib. Ini sangat jelas dan tidak perlu banyak ditafsirkan kembali. D. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Ini sudah jelas, tidak perlu diterangkan kembali. Poin nomor 6. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Jadi, mohon izin, memandikan sudah atau ditayamumkan, mengafani sudah, kemudian menyolatkan sudah. Sekarang bagian terakhir adalah menguburkan. A. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Ingat, ketentuan syariah dan protokol medis. Jadi mohon izin di sini tidak akan bertentangan antara protokol medis dengan ketentuan syariah. Di dalam Islam,
itu selalu ada maslahat nilai-nilai kebaikan. Jadi nggak mungkin ada pertentangan antara nilai-nilai medis dengan ketentuan syariat. Di ketentuan syariat dikerjakan, jangan sampai disalahi, dan protokol medis juga didengar supaya bisa menjaga keadaan itu berlangsung dengan aman. Kemudian B, dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Ini kondisi yang tadi saya sebutkan di poin yang keempat itu, ya. Poin yang keempat B, dimasukkan ke dalam peti. Jadi memang dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, khawatir ada penularan, kalau masuk plastik, masuk kain, terangkat juga khawatir, masukkan ke peti. Dan di sini tegaskan kembali, dalam memasukkan ke kuburnya pun dimasukkan dengan petinya langsung, dengan kondisi yang tadi telah disebutkan sebelumnya, dimiringkan ke kanan sehingga saat dimasukkan langsung menghadap ke arah kiblat tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Baik. C, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat, ad-darurah asy-syar'iyyah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 dengan tentang pengurusan jenazah. Saya ulangi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah, tajhiz al-janaiz dalam keadaan darurat. Jadi kalau memang tidak ditemukan, mohon maaf, tempat kubur yang lain atau kesulitan, boleh dalam satu liang kubur dengan kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Jakarta, 27 Maret 2020 Masehi. Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AF, Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA, mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas MMAG. Demikian fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 sesuai dengan fatwa MUI. Saya telah menyampaikan, semoga menjadi pedoman dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengikuti apa yang ditunjukkan oleh para ulama kita yang bersumber pada keterangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semua kembali kepada Allah. Setiap kita tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti akan kembali kepada Allah. Yang paling penting, jangan sampai dengan adanya ujian ini justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai Anda yang merasa takut dengan virus ini, hingga Anda berusaha untuk bisa berlari dan khawatir dari kematian sampai masuk ke rumah-rumah, saya ingin katakan, syarat wafat bukan corona. Syarat wafat bukanlah virus. Syarat wafat bukanlah penyakit. Syarat wafat adalah ketika ajal tiba dan maut datang untuk menjemput kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai situasi ini pun menjadikan kita jauh dari Allah. Kalau Anda sudah ditepikan dari kesibukan dunia untuk memiliki waktu luang bermunajat, beraktivitas, ibadah, bercengkrama dengan nilai-nilai ibadah terbaik kepada Allah, belum juga mampu mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah mesti membuat kita lebih dekat dengannya. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.